Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Kali ini aku akan membicarakan tentang tentu kalian pernah mendengar laki-laki atau perempuan yang mengatakan aku sedang menunggu jodoh yang baik, laki-laki atau wanita yang baik, atau aku sedang menunggu cinta sejati, cinta seumur hidup. Wah, kalian ini mengharapkan terlalu besar, terlalu banyak. Juga aku akan membicarakan tentang EDM music. Kalau kalian ingin mendengar EDM music, kalian harus mempunyai speaker yang bagus seperti Bose atau JBL yang dengan extra bass ya. Baru kemudian kalian akan bisa menikmati musik semacam itu. Terus aku juga ingin membicarakan tentang orang-orang yang aneh ya, macam waria atau bencong, homoseksual, lesbian, segala macam itu. Simak videonya sampai habis ya. Di background video ini, kalian bisa melihat foto yang aku ambil dari konsernya Eric Clapton yang bernama Crossroad. Dia menyanyikan lagu-lagu jazz dengan blues. Semua linknya aku cantumkan di deskripsi di bawah video ini. Coba kalian perhatikan dan klik video yang berjudul Tulsa Time. Nah, di situ kalian bisa melihat 9 pemain gitar, 2 pemain drum, 2 pemain organ. Ini adalah satu konser yang terbaik yang pernah aku lihat. Oke, silahkan simak videonya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Banyak laki-laki yang sering mengatakan, oh dia bini gue, oh dia pacar gue. Ada yang cewek ngatakan, oh dia laki gue, suami saya. Segala macam istilah yang digunakan. Tapi padahal sebenarnya ya kalau kita mau jujur, dia itu bukan milik kamu. Ini kebetulan hanya giliran kamu saja. Ini adalah frasa atau istilah yang umum di antara para pemain pria atau wanita yang berpengalaman dengan pergaulan modern. Baik dia pacarmu, gadis yang baru saja mulai kamu kencani, atau laki-laki atau wanita yang pernah berdansa dengan kamu di lantai dansa. Kalau mau jujur ya, kamu tidak memilikinya. Itu dia bukan milik kamu. Bahkan jika kamu mengatakan padanya bahwa dia itu adalah milikmu, dia akan setuju aja. Dan pada akhirnya, setelah kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita terbangun dan sadar dengan kenyataan yang sebenarnya. Kita masing-masing tidak benar-benar memilikinya. Dia bukan milikmu. Semua ini hanya giliran kamu saja. Kita masing-masing hanyalah meminjam kebersamaan untuk melewatkan waktu untuk bersenang-senang. Seterusnya, terserah kepada kita. Apakah kita sama-sama setuju untuk mengikat dengan suatu perkawinan? Sekalipun kita sudah menikah, itu bukanlah suatu garansi untuk selamanya. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal. Bisa jadi kita hanya meminjamnya untuk sementara waktu sampai alam semesta menghendaki untuk kita berpisah, bercerai, dan sampai giliran kita harus diakhiri. Hidup ini memang kenes ya. Lalu, selamat tinggal, selamat jalan, goodbye, adios amigo, ciao ciao. Jadi sebenarnya waktu kebersamaan kita dengan seseorang itu bukanlah permanen. Sifatnya hanya sementara aja. Jadi sepertinya itu adalah masa-masa itu adalah
giliran kita untuk bersama dia. Dan giliran kita itu, waktu itu ada expiration date-nya. Ada waktu kedaluarsaannya. Jadi pada waktu tertentu, kita harus berpisah. Entah itu dipisahkan dengan maut, atau salah satu dari kita meninggal karena sakit, karena kecelakaan, karena ketidakcocokan, sehingga kita harus bercerai. Nah, itulah yang aku maksud. Jadi, kita dalam kehidupan ini tidak bisa memilih seseorang. Oh, itu istri aku, ini anak aku. Itu bukan seperti itu. Anak kita sekalipun itu bukan milik kita. Itu dititipkan ke kita saja. Juga kebersamaan kita bersama istri itu, istri bukan milik kita, suami bukan milik aku, pacar bukan pacarku. Itu hanyalah, semua itu hanyalah giliran kita untuk bisa bersama dengan dia. Hanya itu. Selanjutnya aku ingin cerita tentang manusia dan manusia aneh yang ada di sekitar kita. Yang kita ketahui adalah laki-laki, wanita, lesbian, homoseksual, atau banci atau bencong kan. Tapi masih ada banyak lagi. Sebelum aku teruskan, aku ingin tanya kepada kalian. Oke, kamu yang aku maksud kalian itu kamu laki-laki atau wanita ya. Pertanyaan aku seperti ini. Seandainya suami kamu dia minta cerai karena dia selingkuh dengan wanita lain. Atau suami kamu minta cerai karena dia selingkuh dengan sesama jenis laki-laki. Nah, mana yang lebih menyakitkan? Kalian ditinggal suami karena dia selingkuh dengan wanita lain, atau lebih menyakitkan kalian ditinggal suami kalian karena dia mempunyai selingkuh dengan sesama jenis laki-laki. Nah, mana yang lebih itu ya menyakitkan? Juga saya ingin tanya kepada laki-laki, seandainya istri kamu minta cerai dan selingkuh dengan laki-laki lain, atau istri minta cerai karena dia selingkuh dengan wanita lain, mana yang lebih menyakitkan? Ditinggal istri karena istri selingkuh dengan laki-laki lain, atau lebih menyakitkan ditinggal istri karena istri selingkuh dengan wanita lain? Nah, itu pertanyaan aku. Kalian silahkan meninggalkan komen. Sangat menarik ya. Ini terjadi loh. Nanti aku cerita lagi tentang hal ini. Bukan hanya sekedar cerita saja. Ini aku pernah mengalami dalam kehidupan aku. Bukan aku ya yang mengalami. Aku mempunyai situasi sewaktu aku bekerja dulu. Ada orang yang pekerja yang kerja dengan aku, anak buah aku gitu. Satu waktu dia pagi-pagi mereka itu datang bekerja ya. Terus aku perhatikan dia ini menangis. Dia ngerjakan kerjaan dia sambil mukanya muram dan menangis gitu. Lalu kemudian aku tanya, "Are you okay?" gitu. Kamu baik-baik kah gitu ya. Terus dia menggelengkan kepala. Terus aku langsung panggil dia, bawa dia masuk ke kantor. Ke kantor aku tutup pintu. Aku tanya, apakah ada yang bisa aku bantu? Problem apa gitu. Terus dia cerita langsung menangis ya. Akhirnya aku bilang tenang dulu, tenangkan diri kamu dulu, karena dia menangis sangat
sedih sekali gitu loh. Akhirnya dia bilang, "Istri aku," dia bilang. "Oke, kenapa istri aku?" Mmm, dia semalam dia minta cerai, terus hari ini dia pindah, mau minta cerai, dia dia pindah nggak tinggal dengan aku lagi. Terus aku pikir dia bilang, "Ya aku nggak bisa nolong kamu ya," aku bilang gitu, "itu urusan keluarga kamu. Tapi ya banyak, bukan kamu aja yang ngalami perceraian ini ya. Jadi, tenang aja," gitu aku bilang dia. "Tapi ini lain," dia bilang. "Kenapa lain?" Dia minta cerai karena dia jatuh cinta dengan cewek lain, dengan wanita lain. Jadi minta cerai gara-gara dia jatuh cinta dengan wanita lain. Nah, ini dia yang membuat dia itu jadi galau, nggak tahu harus berbuat apa. Kalau seandainya dia, bercerai, eee, karena jatuh cinta dengan laki-laki lain mungkin itu biasa ya, eee, tapi dia tidak mengharapkan yang mana istrinya itu minta cerai karena dia jatuh cinta dengan wanita lain. Wow, bukan main ini ya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, terus aku bilang, "Oke, tenang aja kamu di sini." Terus aku bilang, "Kalau kamu memerlukan bantuan, saya bisa menyalurkan." Aku bilang begitu karena aku sendiri tidak, mempunyai wewenang atau aku tidak bisa menolong kamu karena situasi kamu ini memang lain sekali. Tapi ada kebetulan di perusahaan kami itu mempunyai satu, departemen yaitu dokter, tapi ahli jiwa juga ya. Jadi aku arahkan ke sana terus, itu cerita lain lagi. Tapi ini terjadi loh dalam kehidupan ya. Maka itu aku tanya dengan kalian, mana yang lebih berat ditinggal istri karena selingkuh dengan laki-laki lain atau ditinggal istri dengan selingkuh dengan sesama wanita? Mana yang lebih parah menurut kalian? Juga suami, misalkan istri ditinggal suami karena suami selingkuh dengan wanita lain atau lebih parah lagi ditinggal suaminya dia selingkuh, dengan laki-laki lain, mana yang lebih itu ya? Hidup ini ruwet sekali. Nah, yang saya ingin bicarakan ya, mengenai, waria, banci ya. Ini sangat menarik sekali di dalam, dulu dalam pekerjaan aku, di mana di kantor aku itu ada, seorang laki-laki, dia insinyur, pinter, orang pinter. Terus satu saat dia menemui manajer, dia bilang, dia akan menjadi wanita dalam proses dan sekarang, dalam beberapa minggu ini dia bilang minta izin dia akan, memakai pakaian wanita, eee, terus ya itu tadi manajernya nggak tahu mau bicara apa ya, dia support aja ya karena di sini mempunyai hak seperti itu, nggak bisa didiskriminasikan. Jadi dia minta izin memberi tahu kepada, manajernya terus, dia bilang dalam proses untuk menjadi wanita. Tapi sekarang nanti mungkin minggu depan dia akan memulai memakai pakaian wanita sebelum operasi, gitu. Jadi dia akan membiasakan diri, berdandan seperti wanita gitu. Nah ini yang menariknya itu prosesnya. Mungkin kalian nggak tahu ya, oh itu banci ya seperti itu aja. Eee, Padahal dalam proses untuk operasi, menjadi wanita itu prosesnya ternyata panjang sekali. Bukan hanya, eee, ke dokter langsung dipotong, nggak begitu. Prosesnya itu bisa berbulan-bulan atau 1 tahun gitu. Jadi sebelum dokter mau menjalani, mengerjakan operasi ganti kelamin itu, dokter itu akan meyakinkan bahwa dia ini benar-benar, menginginkan hal itu, gitu. Jadi sebelumnya itu ya,
dia harus melalui proses konseling. Jadi dia harus ke ahli jiwa untuk konsultasi setiap seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu, ada prosesnya itu. Jadi ditanya benar-benar ini loh, kalau kamu ingin operasi kelamin, dijelaskan di sana prosesnya seperti ini, bukan hanya proses operasinya ya, proses mentalnya, apa yang akan dia hadapi, segala macam mengenai hukumnya. Jadi banyak sekali. Dan dia ditanya apakah dia benar-benar sudah yakin mau menggantikan kelaminnya, gitu loh. Jadi prosesnya itu panjang. Baru kemudian setelah dia yakin dan setelah jiwa, pikiran dia itu sudah stabil, benar-benar dia itu sudah sreg mau operasi, baru kemudian dia menjalani operasi. Jadi sebelum dia dioperasi itu, dokter yang mengoperasi itu dia meminta syaratnya itu harus ada surat dari dokter ahli jiwa. Jadi kalau dokter ahli jiwa sudah menyatakan dia oke, dia stabil cara berpikirnya, baru dokter ahli bedahnya itu menjalankan operasinya itu. Kalau tidak, mereka tidak mau mengoperasi itu. Nah, itu proses yang sebenarnya seperti itu ya. Tapi ya nggak tahu sekarang kalau di luaran itu seperti apa, saya kurang tahu. Tapi secara hukum harus menjalankan seperti itu. Nah, setelah dioperasi pun, dia juga masih harus menjalani terapi. Dia harus seminggu sekali, seminggu 2 kali dia harus menjalani konseling dengan ahli jiwa juga, yang spesial menangani hal seperti ini. Nah, itulah prosesnya, bukan main ya. Nah, saya pernah nonton dokumentasinya, ada video dokumentasinya, terus ada buku juga ya. Sangat menarik sekali. Nah, menariknya tuh begini loh, kita mengira bahwa hal itu hanya simpel dipotong habis perkara, terus dibentuk kelaminnya menjadi wanita itu. Tidak semudah itu. Setelah dioperasi, dia sudah menjadi seorang wanita ya. Itu prosesnya masih panjang lagi loh. Dia memerlukan terapi segala macam. Nah, seperti gini loh. Gampangnya aja ya. Kalian biasa memakai iPhone, HP iPhone. Kalian sudah bisa memakai iPhone, sudah tahu cara pakainya kan. Terus kemudian tiba-tiba ganti HP Android. Nah, kalian tentu gelagapan ya, nggak tahu cara memakainya gimana kan. Jadi harus belajar dari mula lagi. Sama juga seperti ini. Dia kan dulunya laki-laki, kemudian dioperasi menjadi wanita. Dia dapat HP baru, tapi caranya nggak tahu cara memakainya. Jadi sangat menarik sekali, dia memerlukan terapi segala macam. Dan yang menarik ya, karena dia mempunyai barang baru, HP baru, tidak tahu cara memakainya bagaimana. Jadi dia harus familiar dulu dengan badannya, dengan alat barunya dia itu. Jadi dia harus terapi dengan dokter spesialis, ya dijelaskan semuanya, terus ya ini tombol ini untuk apa, oh ini kalau dipegang rasanya seperti ini, rasanya seperti itu, terus gimana gimana. Jadi cara cara memakainya, mana yang perlu dipegang dia itu ya, rangsangan segala macam, dijelaskan semua di situ, karena semua barang baru bagi dia. Nah, bukan main lah prosesnya. Nah, maka itu sangat kompleks sekali karena mengganti alat kelamin loh. Kalian nggak pernah berpikir sampai di situ. Saya juga nggak pernah. Setelah nonton dokumentasi ini baru mengerti, bukan main itu. Maka itu saya tuh merasa
sangat prihatin sekali dengan orang-orang, banci itu ya. Coba kalian kalau kalian normal dilahirkan sebagai laki-laki, wanita ya dari kecil sudah mau terus besar, sudah terbiasa dengan badan kalian kan. Nah ini mereka tiba-tiba sudah dewasa terus ingin ganti kelamin. Nah itu kan membingungkan kadang-kadang. Maka itu sebelum operasi ditanya apakah benar-benar kamu itu mau ganti kelamin gitu. Jadi diyakinkan benar-benar itu. Nah, karena prosesnya sangat kompleks ini ya. Tapi saya melihat banyak orang-orang banci itu didiskriminasikan, diperlakukan yang tidak pantas, sehingga dikucilkan. Karena dia beda, maka itu kehidupan mereka itu dipersulit. Maka itu banyak yang tidak berani keluar secara normal. Walaupun dia merasa dia adalah wanita, tapi dia sembunyikan gitu. Karena takut didiskriminasikan itu. Di luaran itu kehidupan tuh kejam sekali. Eh, bahkan eh, di agama pun mereka itu juga sadis sekali. Seharusnya agama kan merangkul umat manusia kan, tapi ini malah memecah-mecahkan, memisah-misahkan, membeda-bedakan, mendiskriminasikan orang-orang seperti itu. Kan nggak benar seharusnya ya, tapi yang nggak tahu siapalah aku berani itu. Tapi kenyataannya di sini aku hanya bicara tentang kenyataan yang ada di luaran situ. Banyak agama yang seenak udelnya sendiri mengatakan, "Oh itu nggak benar. Itu di kitab ini, kitab itu salah itu." Habis perkara tidak mau menerima kenyataan mereka tuh tutup mata. Mereka bilang itu tidak ada di dalam dunia ini. Tuhan sudah me menentukan laki-laki dengan perempuan habis perkara. Mereka tidak kami akui. Nah, ada yang seperti itu loh orang. Bukan main, aku kira mereka itu, kok bisa ya menutup mata seperti itu. Mereka bilang, oh itu yang gaya hidup mereka itu yang neko-neko katanya. Padahal ya tidak. Banyak orang yang lahir mempunyai kelainan. Ada juga begitu lahir itu mempunyai kelainan, eee, kelaminnya. Laki-laki misalkan mempunyai kelamin yang tidak normal. Nah, ada juga loh laki-laki atau perempuan yang lahir mempunyai 2 kelamin. Nah, kalian mungkin nggak tahu ya, ada yang orang seperti itu. Begitu lahir kelaminnya ada 2, ada kelamin laki-laki, ada kelamin wanita juga. Nah, bukan main, menurut aku ya kehidupan ini, sangat sangat aneh dan ya kalau kalian lahir secara normal jadi wanita atau laki-laki, syukurlah, God bless you. Tapi di luaran sana itu ada kelainan yang bermacam-macam. Maka itu kalau kita melihatnya orang yang seperti itu, jangan seenak-enaknya mengdiskriminasikan gitu loh. Kalau kalian didiskriminasikan, bagaimana perasaan kalian? Kan nggak nyaman kan? Maka itu kita melihat orang seperti itu, saya kasihan, bukan karena apa, bukan saya mosok ya, tapi eh, sering manusia tidak memperlakukan orang yang lain, tidak sama seperti kita itu diperlakukan, didiskriminasikan dengan kejam sekali, dengan sadis sekali. Banyak di luaran kalian kan bisa melihat, apalagi di Asia ya. Wah, orang seperti itu dibeda-bedakan juga. Nah, bayangkan kalau kalian orang tua mempunyai anak yang seperti itu gimana? Di Asia sangat memalukan sekali sampai disembunyi-sembunyikan juga kalau di Asia. Di Timur Tengah, waduh, itu tambah brutal lagi. Itu adalah tabu sekali. Di Afrika, wow, orang yang bencong begitu aduh, 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 dilakukan, binatang pun masih disayangi ya. Nah, kalau orang-orang
Banci lahir di Afrika, aduh sudahlah. Kehidupannya dibikin sengsara, gitulah. Maka itu bagi kalian yang lahir normal, jangan keterlaluan, kalian harus ingat di mana manusia itu banyak bedanya, kadang tidak seperti kita. Nah, kalau kita melihat orang seperti itu jangan diskriminasikan. Jangankan itu aja, orang yang kulitnya beda warna aja dengan kita didiskriminasikan. Memang kehidupan ini sangat ruwet sekali ya, melihat kehidupan manusia ini. Kadang orang ada yang mengatakan dirinya bertuhan atau apa, tapi ternyata kelakuannya seperti setan. Ada banyak itu yang seperti itu. Nah, ini yang kita tahu itu hanya laki-laki, wanita, banci, homoseksual, lesbian kan. Tapi masih ada lagi. Ada 18 macam kelainan di dunia ini ya, yang seperti di Thailand. Di Thailand, negara Thailand itu mengakui ada 18 macam wanita. Selain laki-laki, wanita, ada banci, ada homoseksual, ada lesbian, ada tomboy, ada 18 macam yang diakui secara hukum di Thailand. Kalau kalian ingin tahu apa aja itu, aku tidak mau membicarakan soal itu, mumet nanti. Kalau kalian ingin mengetahui linknya, aku cantumkan di deskripsi di bawah video aku ini. Kalian cek aja. Kalian cek sendiri. Sangat menarik sekali menurut aku. Ngomong segini panjangnya sudah bukan main. Sudah hampir habis. Jadi pesan saya terakhir ya. Jangan terlalu mendiskriminasikan orang lain, itu sangat tidak baik sekali ya. Kita sama-sama manusia, orang hidup di dunia ini. Kenapa kita tidak bisa bersaudara? Saling menghargai satu dengan yang lain. Jangan mendiskriminasikan, jangan membeda-bedakan. Perbedaan itu baik ya. Kalau semua orang sama itu membosankan ya. Jadi kalau kalian melihat ada orang yang lain dari diri kita, ya kita hargai aja, kita hargai hak-hak mereka itu. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain video. Ciao, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.